warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tauria Mahardika dari ST5. Nama saya Haura Safira Pradea. Nama saya Runaki Dirantomi. Nama saya Kalisa Putrayuga. Sekian dari perkenalan kami akan melanjutkan ke video berikutnya. Saya ingin menjelaskan apa itu pornografi. Jadi pornografi itu adalah gambar, gerakan, sketsa, animasi atau apapun itu yang mengarah ke seksual, yang mana itu melanggar norma asusila. Zaman sekarang dengan adanya teknologi semakin canggih, itu membuat lebih mudah untuk mengupload video pornografi, sehingga anak-anak zaman sekarang lebih mudah untuk mengakses atau menonton pornografi di internet, yang mana itu akan berdampak buruk bagi mereka, seperti gangguan psikolog, gangguan mental, dan lain-lain. Pengertian di atas, marilah kita mengenal ciri-ciri remaja yang menonton atau kecanduan pornografi. Biasanya remaja yang menonton atau kecanduan pornografi memiliki kebiasaan yang berbeda dengan remaja lainnya. Ciri-ciri yang pertama adalah isolasi sosial. Remaja akan sulit berinteraksi dengan temannya dan lebih memilih untuk bersendiri. Dan ciri-ciri yang kedua adalah remaja akan sulit berkonsentrasi. Remaja yang suka menonton atau kecanduan pornografi, mereka akan merasa sulit untuk berkonsentrasi untuk belajar karena pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal tentang pornografi. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah terkena gangguan tidur. Remaja yang menonton atau kecanduan pornografi akan merasa sulit tidur dan insomnia. Ini saya akan menjelaskan dampak-dampak pornografi. Yang pertama adalah gangguan psikologis exposure yang kalau berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau gangguan citra tubuh. Yang kedua, hubungan sosial konsumsi pornografi dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan keterampilan sosial, serta mengaruhi cara kita berinteraksi dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah kecanduan penggunaan berlebihan dapat berkembang menjadi kecanduan, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan emosional. Yang terakhir, pendidikan seks pornografi bukanlah sumber pendidikan seks yang sehat yang dapat menggantikan informasi yang lebih mendidik dan positif. Halo semuanya, kalian pasti sudah melihat video tadi yang berisi tentang pengertian, ciri-ciri, dampak pornografi bagi remaja. Di sini saya akan memberi himbauan kepada kalian semua agar menjauhi pornografi dari sekarang. Apa sih cara-cara untuk menghindari pornografi? Pertama, kalian harus memilih teman yang baik, lingkungan yang baik, tidak berteman dengan orang-orang yang sudah terjangkit dalam pornografi. Yang kedua, itu kita harus mengalihkan pikiran kita jika kita sudah merasa nggak nyaman kalau kita tuh nggak nonton video itu. Caranya tuh kita bisa baca buku, nonton video-video edukasi, dan banyak-banyak lainnya. Yang ketiga, itu ada mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah dekat pada Tuhan, pasti kita nggak akan ada lagi rasa penasaran tentang video-video tersebut. Yang keempat, kita harus katakan tidak untuk teman yang ingin mengaruhi kita tentang video pornografi tersebut. Sekian, terima kasih. Menurut Ibu, kenapa sih banyak remaja sekarang ini kecanduan seksual? Karena sudah berkembangnya dunia, jadi sekarang kan akses handphone, anak pasti tidak terlepas dari handphone ya. Dia bisa mengakses apapun, website apapun gitu. Jadi dia tidak bisa istilahnya membatasi dirinya gitu. Bagaimana pengaruh pornografi terhadap sosial remaja? Oke, sejauh mana atau bagaimana sih pengaruh pornografi bagi remaja? Menurut saya sangat berpengaruh, karena pengaruhnya itu kebanyakan dampaknya negatif ya. Pornografi itu kan kalau terus-terusan diakses itu kan akan merusak otak ya. Jadi ketika kalian sering terus-menerus, bahkan kalau kalian tidak pernah terlepas dari gadget, mengakses tersebut itu bisa merusak otak kalian. Dan benar tadi kalau ditanya bagaimana cara menghindari pornografi, udah lakukan hal kegiatan yang positif. Kira-kira ada nggak sih hal positif yang bisa menghilangkan kebiasaan PN?
kegiatan apapun, yaudah deh akses aja nih video-video yang ini apa melakukan kegiatan yang seperti kamu katakan tadi. Jadi untuk menghindarinya mungkin satu, lebih baik kalian lakukan kegiatan yang positif, jadi agar tidak merasa boring lah istilahnya. Menurut Ibu, apakah pendidikan seks yang baik dapat mengurangi konsumsi pornografi di kalangan remaja? Memang baiknya kan khususnya remaja itu kan diberi edukasi mengenai seksualitas ya. Jadi remaja itu biar tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang tidak perlu dilakukan. Dan itu edukasi mengenai seks itu perlu sih bagi remaja. Sekian video edukasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.